Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya, walaupun belajar di rumah. Ingat, jangan lupa rajin mencuci tangan dengan sabun, memakai masker bila bepergian, dan membawa hand sanitizer bila bepergian. Nah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari sama-sama menyanyikan lagu nasional ya. Untuk hari ini, mari sama-sama menyanyikan lagu nasional Berkibarlah Benderaku. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela. Merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Nah, setelah menyanyikan lagu nasional secara bersama-sama, kita berdoa ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita pelajarannya tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 3, ayo cintai lingkungan, dan pembelajaran pertama. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Siswa mampu menjelaskan manfaat dari peduli dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan dengan tepat. Siswa mampu menunjukkan kebiasaan peduli dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan. Nah, perhatikan teks tersebut ya. Perjalanan ke desa. Saat liburan, Dayu, Udin, Siti, Lani, Beni, dan Edo bersepeda menyusuri jalan di sekitar sekolah. Tanpa disadari, mereka sampai di daerah pedesaan. Pohon-pohon menjulang bagai deretan raksasa berjajar. Ada pohon mahoni, pohon asem, dan pohon mangga. Pemandangan yang sangat indah. Di ujung jalan, mereka berjumpa seorang tua. Pak Jajak namanya. Ia mengumpulkan daun-daun kering ke dalam karung dan akan membawanya pulang. Untuk apa daun-daun kering itu, Pak? Tanya Dayu. Untuk pembuatan pupuk kompos. Ayo, ikut Bapak ke kebun, jawab Pak Jajak. Pak Jajak mengajak Dayu dan teman-teman berkunjung ke kebunnya. Di sana, Pak Jajak memelihara berbagai hewan ternak, seperti ayam, bebek, kambing, dan sapi. Ia juga memelihara kerbau untuk membajak sawah. Pak Jajak bercerita bahwa daun itu bahan campuran untuk membuat pupuk. Caranya, sampah daun kering itu dicampur dengan kotoran hewan ternak, ditumpuk dan didiamkan sekitar 2 bulan. Campuran itu akan hancur menjadi pupuk alam yang disebut kompos. Pupuk kompos ini disukai petani karena murah, mudah dibuat, dan sangat baik untuk meningkatkan hasil panen. Jelas Pak Jaka. Nah, dari teks tersebut berarti bahwa Pak Jajak mencoba untuk membuat pupuk kompos dengan sampah. Itu artinya Pak Jajak telah
Nah, iya, Pak Jajak telah membuat sampah menjadi barang yang berguna. Si perilaku Pak Jajak tersebut yaitu untuk untuk peduli terhadap lingkungan. Seperti itu ya. Lingkungan ada hewan, tumbuhan, dan manusia. Nah, hewan dan tumbuhan seperti apa sih yang terawat dan tidak terawat? Nah, ciri tumbuhan dan hewan yang terawat yaitu ciri-ciri tumbuhannya yang terawat umumnya daun berwarna hijau, bebas dari hama atau gulma, daunnya tidak berlubang akibat dimakan hama. Ciri-ciri hewan yang terawat yaitu bulunya bersih, tubuhnya tegap, bergerak lincah, jarang sakit. Nah, ciri tumbuhan dan hewan yang tidak terawat. Ciri-ciri tumbuhan yang tidak terawat yaitu batang atau daunnya layu, daunnya berwarna kekuningan atau coklat, dipenuhi oleh banyak hama dan tidak subur pertumbuhannya. Nah, ciri-ciri hewan yang tak terawat yaitu malas bergerak, baunya tidak sedap, banyak kutu di tubuhnya, dan bulunya kotor. Nah, bagaimana sih sikap kalian jika menemukan tumbuhan atau hewan yang tidak terawat? Nah ya, jika kita menemukan tumbuhan atau hewan yang tidak terawat, maka kita harus mau merawat, harus mau melestarikan dan menjaganya ya. Perilaku tersebut yaitu merupakan wujud rasa syukur atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus wujud sikap sebagai manusia yang beradab teladan bagi lingkungannya. Nah, Ibu ada gambar, coba perhatikan gambar tersebut. Coba, mana gambar yang menunjukkan tanaman dan hewan yang terawat? Yang pertama sudah dicentang ya, itu tumbuhannya terawat. Dan yang kedua itu ada kambing yang gemuk ya, berarti itu nah ya dicentang ya, itu hewan yang terawat. Dan yang kedua ada daun yang hijau, segar ya, itu terlihat. Nah, itu berarti dicentang ya, itu daunnya terawat. Dan yang ketiga ada kuda yang gemuk ya. Nah, itu berarti dicentang ya, itu kuda yang gemuk karena terawat. Nah, selanjutnya ada gambar lagi ya adik-adik. Nah, itu ada daun yang layu, berarti itu tidak terawat, tidak dicentang ya. Nah, selanjutnya ada kucing yang sedang memakan makanannya. Itu kucingnya gemuk ya, itu berarti terawat. Nah, itu ada 2 ayam ya, ayamnya gemuk-gemuk ya, itu berarti terawat. Nah, selanjutnya ada daun yang hijau segar ya, berarti itu terawat, dicentang ya. Nah, selanjutnya itu ada sapi yang kurus sekali. Nah, itu berarti tidak terawat ya, hewannya tidak terawat. Nah, itu selanjutnya ada gambar tanaman, tumbuhan ya, itu kurus ya, berarti itu tidak terawat. Nah, selanjutnya juga ada tanaman yang ada yang layu ya, berarti itu tidak terawat. Dan selanjutnya ada tanaman yang segar ya, hijau segar. Nah, itu berarti terawat ya. Nah, selanjutnya itu ada tumbuhan yang tidak terawat ya, itu tumbuhannya layu. Nah, selanjutnya itu ada cabai yang layu juga ya, berarti itu tidak terawat. Nah, selanjutnya ada hewan sapi yang
gemuk ya, berarti itu terawat. Nah, selanjutnya ada hewan yang kurus ya, berarti itu tidak terawat. Nah, kalian sudah tahu ya, berarti ciri-ciri hewan dan tumbuhan yang terawat dan tidak terawat. Nah, jadi kesimpulan pelajaran hari ini yaitu kita sebagai makhluk hidup harus menjaga kelestarian lingkungan, menjaga hewan, tumbuhan. Kenapa sih kita harus menjaga lingkungan? Supaya lingkungan tetap hidup. Karena kalau bukan manusia yang merawat dan menjaga lingkungan, siapa lagi? Ya, jadi sebagai warga negara, kita berkewajiban ikut menjaga dan melestarikan lingkungan dan alam agar terjaga kelestariannya. Bagaimana sih jika kita tidak menjaga kelestarian lingkungan? Jika kita tidak menjaga kelestarian lingkungan, tentu saja hewan akan mati, tumbuhan akan layu. Bagaimana sih cara menjaga kelestarian lingkungan? Cara menjaga kelestarian lingkungan yaitu dengan membiasakan diri bersikap peduli lingkungan. Kemudian mengajak teman dan anggota keluarga melakukan hal yang sama. Nah, untuk tugasnya, sebutkan 5 perilaku yang menunjukkan pelestarian lingkungan ya adik-adik. Demikian pembelajaran hari ini. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.